Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah pada video pembelajaran sebelumnya, kita bersama-sama belajar tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan, masih di bab 2 tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Maka kita akan melanjutkan materi, yaitu di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang sistem perkembangbiakan pada hewan. Tujuan pembelajaran pada video kali ini diharapkan siswa mampu 1. Memahami perkembangbiakan secara aseksual pada hewan. 2. Siswa mampu memahami perkembangbiakan secara seksual pada hewan. 3. Siswa mampu memahami perkembangan hidup pada hewan. Dan 4. Siswa mampu memahami teknologi perkembangbiakan pada hewan. Anak-anak, mengapa pada bagian ini kita harus belajar atau mempelajari, mengenal tentang cara-cara perkembangbiakan pada hewan? Nah, tahukah kalian bahwa setiap hari manusia mengkonsumsi protein hewani yang cukup besar, baik itu berupa daging, kemudian ikan, ataupun ayam. Jika kita perhatikan, hal ini akan bisa mengurangi populasi dari hewan. Nah, sehingga penting bagi kita untuk mengenal dan mempelajari bagaimana cara-cara perkembangbiakan pada hewan, agar kita mengetahui bahwa hewan mampu mempertahankan jenisnya dengan cara-cara reproduksi. Kalian sudah mengenal bahwa tumbuhan dapat melakukan perkembangbiakan dengan dua cara, yaitu secara vegetatif dan juga secara generatif. Lalu, bagaimana dengan sistem perkembangbiakan pada hewan? Ada yang masih ingat? Ada yang sudah tahu? Iya, anak-anak, perkembangbiakan pada hewan juga memiliki dua cara, yaitu secara generatif dan juga secara vegetatif. Masih ingatkah kalian apa itu pengertian dari perkembangbiakan dengan cara vegetatif dan perkembangbiakan secara generatif? Ya, kalau perkembangbiakan secara vegetatif itu adalah perkembangbiakan secara aseksual atau tidak kawin, nah, sehingga tanpa melibatkan peleburan gamet jantan dan gamet betina. Sedangkan untuk generatif adalah melibatkan peleburan gamet jantan dan gamet betina, atau sering disebut dengan istilah perkembangbiakan secara seksual. Anak-anak, untuk di awal materi ini kita akan membahas terlebih dahulu cara-cara perkembangbiakan secara vegetatif atau aseksual. Perkembangbiakan secara aseksual pada hewan biasanya dilakukan oleh hewan-hewan tingkat rendah. Ada beberapa cara, diantaranya yang pertama, membentuk tunas. Jika kita mendengar istilah tunas, maka terbayangkan oleh kita tunas adalah cara reproduksi pada tumbuhan seperti pada pisang. Jika induk pada pisang sudah dewasa, maka kita akan menjumpai tunas-tunas kecil yang berada di sekitarnya. Begitu juga pada beberapa hewan tingkat rendah, seperti pada kelompok Coelenterata, yaitu hidra, ubur-ubur, dan juga obelia. Beberapa hewan tingkat rendah ini menggunakan perkembangbiakan secara aseksual, yaitu dengan cara membentuk tunas. Perkembangbiakan secara aseksual berikutnya yaitu dengan cara fragmentasi. Fragmentasi merupakan salah satu cara perkembangbiakan melalui dua tahap. Tahap yang pertama yaitu terjadinya pematahan atau pemotongan tubuh induk.
menjadi 2 bagian atau lebih yang dilanjutkan dengan tahap regenerasi, yaitu setiap potongan tubuh induk tersebut akan membentuk bagian tubuh lain yang tidak ada pada bagian tersebut. Contoh hewan yang melakukan proses reproduksi secara aseksual dengan fragmentasi adalah planaria. Jika bagian tubuh pada planaria terbagi menjadi 2 bagian, maka bagian kepala akan melengkapi bagian badan dan ekor. Kemudian apabila bagian badan atau ekornya tersebut akan melengkapi pada bagian kepala. Itulah yang disebut dengan perkembangbiakan secara fragmentasi. Cara perkembangbiakan secara aseksual pada hewan berikutnya yaitu dengan cara partenogenesis. Partenogenesis merupakan cara reproduksi atau terbentuknya individu baru tanpa pembuahan. Contohnya pada lebah, semut, tawon, kutu daun, dan kutu air. Uniknya pada perkembangbiakan secara partenogenesis ini, jika misalnya pada lebah terbentuknya ovum yang banyak dan tidak dibuahi, maka akan terbentuk atau tumbuh menjadi lebah jantan. Sedangkan jika dibuahi, maka akan terbentuk lebah betina. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata pada beberapa hewan seperti lebah, semut, tawon, kutu daun, dan kutu air, jika sel telur tidak dibuahi, terbentuk individu baru, atau tanpa adanya fertilisasi, ternyata bisa membentuk individu baru. Proses seperti ini, proses perkembangbiakan seperti ini kita sebut dengan partenogenesis. Nah, setelah tadi yang pertama kita sudah membahas tentang cara perkembangbiakan secara aseksual atau secara vegetatif. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas tentang cara perkembangbiakan secara seksual atau secara generatif pada hewan. Sebagian besar hewan berkembang biak secara seksual, yaitu terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina. Proses ini kita sebut dengan istilah fertilisasi, yaitu proses peleburan inti sel sperma dan inti sel telur yang akan menghasilkan zigot. Anak-anak, tahukah kalian bahwa proses fertilisasi dibedakan menjadi 2, yaitu ada istilah fertilisasi internal, di mana proses ini terjadi apabila proses peleburan antara inti sel telur dan inti sel sperma terjadi di dalam tubuh induk betina. Sedangkan fertilisasi eksternal adalah fertilisasi yang terjadi akibat proses peleburan antara sel telur dan sel sperma terjadi di luar tubuh induk betina. Contoh dari fertilisasi internal adalah misalnya pada hewan sapi, ayam, kura-kura, dan buaya. Sedangkan contoh dari proses fertilisasi secara eksternal misalnya pada ikan dan katak. Berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya, hewan yang berkembang biak secara seksual dibagi menjadi 3 jenis, yaitu hewan vivipar, hewan ovipar, dan hewan ovovivipar. Berikut adalah penjelasan dari hewan vivipar. Hewan vivipar disebut juga sebagai hewan melahirkan. Hewan ini
memiliki embrio yang berkembang di dalam rahim induk betinanya dan akan dilahirkan pada saat umurnya sudah mencukupi. Embrio akan memperoleh nutrisi dari induk melalui perantara plasenta. Secara umum, hewan vivipar juga dilengkapi dengan kelenjar mamae yang dapat menghasilkan susu. Sehingga, secara umum ciri-ciri hewan vivipar selain disebut sebagai hewan yang melahirkan, dilengkapi juga dengan glandula atau kelenjar mamae yang menghasilkan susu. Contoh dari hewan vivipar adalah kucing, gajah, badak, kerbau, anoa, babi, kambing, dan lain-lain. Berikutnya adalah penjelasan dari hewan ovipar. Hewan ovipar disebut juga dengan hewan bertelur. Hewan ini embrionya berkembang di dalam telur. Telur akan dikeluarkan dari dalam tubuh induk betina. Hewan apa sajakah yang mengalami perkembangbiakan secara ovipar? Ya, ada penyu, ikan mujair, dan katak merupakan hewan-hewan ovipar yang apabila dalam sekali menghasilkan telur bisa mencapai puluhan bahkan ratusan telur yang siap dikeluarkan. Namun, dalam prosesnya tidak semua telur penyu, katak, ataupun ikan dapat menetas dan bertahan hidup. Di sini karena adanya beberapa faktor yang mengganggu, misalnya adanya predator, ombak, arus laut dapat mengancam kehidupan penyu dan ikan yang baru saja telur-telur mereka menetas. Meskipun dapat dihasilkan puluhan bahkan ratusan individu baru dalam sekali perkembangbiakan, namun tetap harus dijaga kelestariannya karena prosesnya yang tidak mudah. Selanjutnya adalah hewan yang melakukan proses reproduksi secara ovovivipar. Ovovivipar artinya hewan ini bertelur dan melahirkan. Embrio hewan yang tergolong ovovivipar sebenarnya berkembang di dalam telur, tetapi embrio tidak dikeluarkan dalam bentuk telur seperti pada hewan ovipar, sehingga telur tetap berada di dalam tubuh induk betina. Setelah umur embrio cukup untuk dilahirkan, maka telur akan menetas di dalam tubuh induk dan kemudian anaknya dilahirkan. Hewan yang tergolong ovovivipar adalah pada bangsa reptil, misalnya kadal dan berbagai jenis ular. Nah, setelah kalian tadi mengenal tentang cara-cara reproduksi, baik itu secara vegetatif, generatif, kemudian ada perkembangbiakan secara metagenesis dan juga metamorfosis. Nah, ada juga perkembangbiakan pada hewan yang ternyata dibantu oleh manusia. Peristiwanya atau prosesnya kita sebut dengan salah satunya adalah dengan cara inseminasi buatan. Apa itu inseminasi buatan? Teknologi perkembangbiakan pada hewan salah satunya adalah dengan cara inseminasi buatan. Inseminasi buatan disebut juga dengan istilah kawin suntik. Merupakan proses memasukkan cairan sperma atau semen dari sapi jantan yang unggul ke dalam saluran perkembangbiakan sapi betina dengan bantuan manusia. Inseminasi buatan ini dilakukan dengan cara memasukkan sperma atau semen yang telah dibekukan dengan menggunakan alat seperti suntikan. Manfaat atau tujuan dari proses inseminasi buatan ini antara lain adalah untuk efisiensi waktu, efisiensi biaya,
dan juga memperbaiki kualitas anakan sapi. Sebagai contoh yang dilakukan para peternak sapi di Indonesia, khususnya misalnya di Boyolali dan Klaten ya, atau di daerah-daerah sekitar Jawa Tengah, untuk mendapatkan hasil anakan sapi yang berkualitas, maka para peternak menempuh dengan cara kawin suntik atau melakukan inseminasi buatan pada sapi-sapinya, yaitu dengan mendatangkan atau mengambil sel sperma dari sapi jenis Brahma India untuk diinseminasikan pada sapi betina lokal, yang tujuannya adalah untuk memperbaiki jenis atau kualitas daging sapi dan juga kualitas dari air susu perahan pada sapi. Demikian tadi materi tentang perkembangbiakan pada hewan yang telah bersama-sama kita pelajari. Semoga kalian anak-anak yang ada di rumah tetap memahami apa yang Ibu sampaikan dan tetap terus semangat belajar meskipun kita dalam kondisi yang PJJ. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.